Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya alimul ghaibi wasyahadah, rabbi kulli syai'in wa malikah, lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi 'ibadika shalihin. Amin. Bapak-bapak, seluruh hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Barakah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita, dan pada malam hari ini kita akan mulai mengkaji kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang sangat penting, terutama berkaitan dengan ibadah, tetapi juga di dalamnya dikaji tentang bagaimana seseorang bisa ibadah dengan merasakan ruhnya beribadah. Dan pada malam hari ini kita akan mulai dengan tema yang sudah disebarkan oleh petugas atau yang bertanggung jawab, ya, berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Dalam kitab ini yang pembukaan pertama berkaitan dengan itu, kewajiban menuntut ilmu. Dan menurut saya ini seluruh hadirin sudah tidak asing lagi tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Fardhu, salat fardu, ibadah fardu. Jadi mencari ilmu itu adalah kefarduan. Tidak ada tawar-menawar. Sesuatu yang fardu kalau ditinggalkan berarti dosa, kan? Sesuatu yang wajib, nah ini bahkan fardu. Kalau kita mengikuti pemahaman sebagian ulama, ya, ada mazhab Hanafi sana yang membedakan antara fardu dan wajib. Ini fardu di atasnya wajib. Jadi menurut mereka 5 sholat itu fardu, sedangkan wajib itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan Rasulullah SAW, seperti sholat witir. Itu wajib menurut ini kita biar mengenal sedikit tentang mazhab lain, ya. Mazhab Hanafi itu mazhab yang diikuti oleh mayoritas di Turki, India, Pakistan, Bangladesh, daerah sana, itu Afghanistan, ya. Itu mengikuti mazhab Maliki. Mereka membedakan antara fardu dan wajib. Fardu itu di atasnya. Itu fardu itu adalah satu ibadah yang dalilnya sudah jelas. Sedangkan wajib itu dalilnya jelas tapi ada kemungkinan pemahaman lain. Seperti sholat witir, itu wajib untuk mereka. Kemudian menurut mereka juga mandi, atau menurut sebagian ulama juga mandi sebelum Jumat itu wajib, ada yang mandi seperti itu. Nah, tapi kita fokus ya terkait dengan mencari ilmu ini. Hadisnya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kefarduan atas setiap muslim. Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Sesuatu yang fardu jika kita tinggalkan maka hukumnya haram, dosa. Lalu bagaimana mencari ilmu itu, ya? Mencari ilmu tentu berlevel-level, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang memang orang yang benar-benar fokus mendalami ilmu agama. Ada yang kebetulan dia mungkin lebih memilih ilmu kajian umum misalnya. Tetapi setiap orang tetap mempunyai kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajibnya dia. Kita harus tahu bagaimana tata cara sholat. Sedangkan tata cara sholat ini tidak akan sempurna kecuali kita tahu bagaimana wudhu yang benar atau haroh, kan, gitu, ya. Kita tidak mungkin bisa sholat dengan sah kecuali syarat-syaratnya terpenuhi, diantaranya apa? Kita suci dari hadas dan sebagainya. Itu diantara ilmu-ilmu yang wajib atas setiap muslim, atas setiap muslim. Dan satu berita gembira tentunya bagi orang-orang yang mencari ilmu seperti bapak-bapak sekarang hadir semua ke masjid ini sudah sholat jamaah, itu satu fadilah luar biasa. Ketika ke masjid mengangkat kaki, diangkat derajatnya, menurunkan kaki, digugurkan dosa-dosanya, itu luar biasa. Belum lagi di masjid sambil
menambah niat mencari ilmu. Kita sekarang belajar, salah satu bentuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita ulang ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan dalam Sunan Tirmidzi diriwayatkan Rasulullah bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar dari negerinya, keluar dari rumahnya dan sebagainya, maka dia berada di sabilillah, di jalan Allah sampai kembali. Jadi kita ini masih berada di sabilillah, walaupun sambil ngopi-ngopi ya Pak, enak. Jadi ini bonus. Satu sisi dapat pahala luar biasa menuntut ilmu, satu sisi bonus bisa ngopi ngeteh luar biasa. Ini satu kemudahan. Dan satu hal yang menarik di mana di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilman. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni ilman, tambahlah aku ilmu. Rasulullah yang sudah jadi nabi, jadi Rasulullah ini nabi ya. Nabi itu tidak perlu belajar. Dengan kita kalau mau pinter, kita kalau ingin tahu banyak ilmu harus belajar luar biasa. Tapi kalau Rasulullah ilmunya bukan ilmu yang muktasab saja, bukan ilmu karena belajar, tapi langsung Allah kasih. Ya, ada Rasulullah itu ilmunya kasih. Dan Rasulullah pun diajarkan Allah untuk selalu berdoa. Wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah sudah level nabi yang luar biasa, banyak bahkan hal-hal yang kadang-kadang tentang yang gaib. Rasulullah ini juga diberitahu pengetahuan oleh Allah tentang hal-hal gaib, tanda kiamat, tentang surga neraka, beliau diberitahu oleh Allah ya. Nah, tapi beliau diperintahkan untuk berdoa, zidni, tambahkanlah aku ilmu. Itu satu-satunya perintah pada Nabi Muhammad untuk minta tambah. Jadi di situ satu-satunya ayat di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdoa minta tambah. Tambah apa? Ilmu. Beliau tidak diperintahkan, ya Allah, wahai Muhammad, mintalah tambah istri, kan? Tambah harta, enggak. Beda dengan kita, ya Allah tambahkan saya harta dan sebagainya. Rasulullah diperintahkan Allah dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Sehingga para ulama mengatakan seandainya kalau ada syai'un asyrafa min al-ilm, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, la amara, pasti Allah akan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyastazidahu min, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambah dari itu. Sebagaimana Allah memerintahkan dia untuk minta tambah apa? Ilmu. Ini kita bisa bayangkan Nabi Muhammad yang sudah tingkat tinggi seperti itu masih diperintahkan oleh Allah untuk apa? Minta tambah ilmu. Ini kita juga amalkanlah ini, jangan sampai lupa ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Enggak masalah itu bisa. Ini Rasulullah dia seperti ini. Dan beliau dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Beliau minta ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini doa-doa beliau. Doa Nabi Muhammad yang seperti itu aja minta ilmu terus tambah. Kita yang masih seperti ini, jangan sampai tidak sadar bahwa kita lebih layak untuk apa? Untuk tadi meminta tambahan ilmu. Kalau fadilahnya saya yakin hadirin semuanya sudah paham ya bagaimana fadilah ilmu itu. Yang fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dalam Al-Quran ya, mana Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita beriman semua insyaallah ya. Kita beriman. Kita sudah diangkat derajatnya. Dan tambah lagi walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, ini beri ilmu ini ditambah lagi derajatnya lebih tinggi. Derajat bertingkat-tingkat. Dan syaratnya ada orang agar bisa maksimal dalam mencari ilmu, tentu diantaranya adalah memanfaatkan waktu dan sebagainya. Hanya kadang ada hal-hal yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu yang berangkat dari sifat manusia kita yang kurang baik kadang-kadang. Selain malas dan sebagainya ya,
Ada seorang ulama tabi'in itu muridnya para sahabat Nabi, Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan bahwasanya la yanalul ilma, tidak akan dapat ilmu secara mustahil wala mustakbir. Mustahil orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi kalau kita mau belajar ilmu, serius kita belum tahu masalah ini. Misalnya di masjid di musola ini yang Al-Barakah yang keberkahan ini tentunya insya Allah ya. Ini di mana di sini ada ngaji Al-Quran dan sebagainya. Saya sudah usia lanjut misalnya. Lalu mau belajar di sini, ustaznya kok masih muda dari saya, kok malu saya. Ini nggak jadi dapat ilmu kan gitu ya. Layak kalau tidak akan dapat ilmu orang yang mustahil, yang malu, nyari ilmu malu. Nah, ini membuat dia terhalang cari ilmu. Bisa malu karena usia, misalnya malu karena macam-macam ya. Karena ada balangannya masih kecil dan sebagainya, ini bisa menghalangi kita dan ini tidak bukan hal yang baik ya. Karena kita diperintahkan menuntut ilmu yang belum kita ketahui dan kita hindari malu karena hal-hal yang sifatnya manusiawi yang la yanalul ilma mustahil wala mustakbir. Tidak juga orang yang mustakbir dan kibar, orang yang sombong. Jadi misalnya dia merasa Pak ini yang ngajar anak kecil banget kemarin dan sore, saya tahu dia kecilnya hujan-hujanan nggak pakai baju apa dan sebagainya gitu. Ya, namanya orang masih kecil nggak pakai baju dan gede kan berubah. Ada yang tidak dapat ilmu terhalangi karena tadi mustakbir, dia merasa apa ya, istilah kibar, sombong, mutakabir, mustakbir. Ini menghalangi ilmu. Makanya kita bahwa dari ilmu itu apa? Minal mahdi lah dari mahdi itu ayunan ketika bayi sampai nanti meninggal dunia yang berhenti mencari ilmu. Mau kita sudah tua, mau kita sudah apa, kalau ada hal yang belum tahu dan itu penting bagi kita perlu mempelajarinya. Tidak jangan sampai kita terhalangi karena gengsi, karena malu dan sebagainya. Itu la yanalul ilma mustahil wa mustahil. Makanya para ulama mengatakan dalam satu syair bagus itu ya, al-ilmu itu seperti air yang mengalir dari atas ya. Al-ilmu harbun lil fatal muta'al. Ilmu itu perang, lawan bagi pemuda yang muta'al, yang sombong. Kasairi harbun lil makanil ali. Seperti aliran air yang perang, lawan bagi tempat yang tinggi. Jadi kalau kita lihat sungai, pasti umumnya kan ngalir ke bawah ya. Katanya, kata saya ini, ilmu itu seperti air. Air itu ngalir ke atasnya sulit kecuali pancuran, ya, pakai sayur, pakai penyedot. Tapi umumnya air itu ngalir dari atas ke bawah, seperti ilmu. Ilmu itu ngalir ke bawah, maksudnya apa? Dia akan masuk kepada orang yang nggak mutakan, nggak sombong. Nah, ini karena kita dalam belajar tentunya ada unsur-unsur tasfiyatul nufus, menyucikan jiwa kita ya. Di antara penyakit kita kan umumnya ya kan malu dan satu muta'al atau mustakbir atau sombong tadi. Ini menghalangi ilmu dan ini jangan sampai seperti itu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Ini para ulama dulu mengajarkan luar biasa. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah taala gurunya Imam Ahmad, tapi beliau tidak gengsi untuk mengambil ilmu yang beliau perlukan dari muridnya ini. Ada Imam Bukhari radhiyallahu taala, gurunya Imam Tirmidzi, sama-sama orang hebat dalam hadis. Imam Bukhari guru, Imam Tirmidzi murid, tapi banyak hal yang kadang-kadang Imam Bukhari banyak. Itu hal yang biasa beliau. Makanya beliau jadi orang hebat seperti itu. Jadi ketika ada yang dibutuhkan, kebetulan yang punya itu orang lebih muda, kita tidak masalah. Kita tidak masalah. Kebetulan yang memang dia fokus di sini, kita tidak bisa di situ. Bagaimana lagi ya? Seperti kita ini, sholat itu kan salah satu rukun qauli. Dalam sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli ya. Rukun yang sifatnya fi'li, perbuatan tubuh, seperti berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Ada qauli seperti baca Fatihah atau takbir, baca Fatihah, baca sholawat, kemudian baca tahiyat dan salam. Yang sering sulit kan baca Al-Fatihahnya ini. Baca Fatihah ini kalau salah-salah bisa nggak sah sholat karena rukun. Karena bahasa Arab itu salah huruf saja bisa salah apa? Makna.
Bahasa itu agak sulit memang. Ya, kan bukan sulit ya, kita nggak biasa. Nah, contohnya kalau Ramadan ya, Ramadan kita kan ada hadis sahih itu berkata berbunyi liswa ini farhatan. Orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatan pakai hak ya. Ya, farhatun indal iftar, kebahagiaan yang dia rasakan ketika berbuka. Wa farhatun indal liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah nanti di akhirat melihat pahala puasa yang luar biasa. Ada seorang ulama yang tidak pas membedakan hak dengan khauf. Dia bacanya di sohibi farfatan. Farfah itu ayam panggang itu kan Bapak Ibu kalau umroh ada farfah, satu ayam itu harganya berapa, 12 real. Ya bacanya di sohibi farfatan. Bagi orang yang puasa dapatkan 2 ayam, beda lagi. Makanya alhamdulillah itu hanya bukan alhamdulillah, alhamdulillah, beda makna. Nah, ini perbaiki bagaimana? Perbaikinya kalau ada guru, kadang gurunya di sini tadi soal imamnya luar biasa, ngajinya enak dan pas gitu ya. Itu kita walaupun muda tapi tidak masalah kita belajar lebih jauh gitu kan ya. Nah, karena tadi ketika alhamdulillah itu artinya beda lagi. Alhamdulillah itu ya seperti apa, tumbuh-tumbuhan yang layu, kelayuan bagi Allah, beda lagi. Alhamdulillah dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana perlunya belajar, perlunya menuntut ilmu karena mempengaruhi ibadah kita sah nggak sahnya karena itu tadi, ya, karena bisa didapat karena kita tidak tahu itu wajib tanya. Kita mau sholat nggak tahu gimana tanya, kalau tahu belajar kan gitu ya. Nah, makanya ada kalau kita lihat atau kita buka kitab hadis ada cerita kisah-kisah yang terjadi pada zaman sahabat. Ada seorang sahabat bersama rombongan. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersama rombongan melakukan safar perjalanan jauh. Nah, di antara mereka ada orang yang kena batu kepalanya. Akhirnya luka parah. Pas tidur, dia mimpi basah. Ini ya orang Arab ya, orang biasa. Jadi luka parah, tidur malam itu berjalan mimpi basah. Sebelum sholat subuh kan harus mandi kan, mandi besar bagi yang nggak tahu. Nah, ya dia seperti kejadiannya. Ini kondisi saya seperti ini, luka parah di kepala saya dan saya ini tadi mimpi basah. Nah, bolehkah saya tayamum? Yang sahabat yang hadir, nggak boleh, kamu nggak ada rusak, nggak ada keringanan tayamum. Oh gitu, akhirnya dia terpaksa mandi dan meninggal dunia. Nah, ini kisahnya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, dia meninggal ini dalam Sunan Abi Dawud ada. Meninggal dunia. Akhirnya mereka pulang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah dan disampaikan kejadian ini. Kata Rasulullah, qatalahumullah, mereka itu yang nyuruh dia mati telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Rasulullah murka marah. Ya, itu beliau mendoakan semoga Allah mematikan atau membunuh mereka, bukan berarti sungguh, tapi karena ya kadang muncul marah seperti itu ya. Itu satu peringatan, jangan sembarangan. Kalau nggak tahu nanya dulu. Makanya setelahnya itu apa? Mengapa tidak bertanya? Fa'inna shifa'ul ayyi as-su'al. Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Jadi Rasulullah marah. Kau tahu mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Karena mereka nggak tahu tapi sembarangan kan gitu ya. Gara-gara nggak tahu, nggak belajar, nggak mau tanya, bunuh orang. Rasulullah murka seperti itu. Kata beliau, fa'innama shifa'ul ayyi as-su'al. Ada ibarat yang sering diulang-ulang. Sesungguhnya obatnya tidak tahu itu adalah bertanya. Bertanya bisa pertama, bertanya ini adalah salah satu sarana untuk belajar. Bertanya salah satu sarana untuk belajar. Kemudian Rasulullah menjelaskan, dia itu cukup tayamum, begini-begini bagian yang kena ditayamumi sisanya mandi. Seperti ini. Jadi karena tidak tahu orang-orang tadi, para sahabat ini, orang pilihan ya. Apalagi kita, ini kan banyak kita sering nggak tahu, ditanya orang gengsi, asal jawab saja kan. Akhirnya apa? Ada yang orang terbunuh kayak orang apa, akhirnya repot. Ini
gara-gara tidak tahu membuat orang mati kan gitu ya, orang terbunuh seperti ini. Dan ini kejadian zaman sahabat yang jelas mereka orang pilihan. Nah, sekarang apalagi lebih parah lagi gitu. Kejadian seperti ini banyak. Dan ada kisah lain lagi, gara-gara nggak tahu asal jawab dia yang dibunuh. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis sahih Sahih Muslim ceritakan karena firman karena qablakum, kisah dulu sebelum kalian di zaman Bani Israel itu ada orang kotara tis'an wa tis'ina nafsan. Ada orang bunuh 99 orang, ini sudah sering dengar ya. Ada orang membunuh 99 manusia ya. Dia sudah membunuh sebanyak itu dan ingin tobat. Ketika ingin tobat dia tanya ke orang-orang, dulu dia ala ahli al, beritahu saya, tunjukkan kepada saya orang yang paling alim di dunia ini yang kalian tahu. Maka lalu mereka menunjukkan orang itu kepada seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah. Ini kadang kita serba salah ya, melihat orang ahli ibadah langsung ini orang pintar alim. Padahal nggak mesti. Kealiman itu keilmuan itu tidak dilihat dari ibadah saja. Ini dia ditunjukkan kepada ahli ibadah. Kalau rohibnya datang sih, apakah dia bisa tobat? Setelah menceritakan saya sudah membunuh 99 orang begini, bagaimana bisa tobat enggak? Tidak. Dosamu sudah terlalu besar. Akhirnya dibunuh. 99 tambah 1 lengkap berapa? 100 gara-gara apa? Enggak tahu asal jawab. Ya dia jawab tahu dia dan itu enggak pas. Karena kurang ilmu tadi tapi berani jawab. Mati berapa jadinya? 100. Nah, dia tapi yang bunuh tadi masih ingin bertobat. Masih tetap ingin bertobat. Ya dia nanya tadi, apakah ada orang yang paling alim yang kalian tahu? Tunjukkan pada saya. Diberitahu baru ini baik pada dulu ala alim. Hanya diberitahu seorang alim menurut lama. Saya sudah bunuh 100. Tadi 99 nggak kasih nggak tobat, nggak diterima tobatnya. Apalagi 100 mungkin ya. Tapi kata alim ini enggak. Mana ada orang bisa menghalangi orang lain dari tobat? Tobat itu Allah yang membuka. Siapa saja bisa tobat selama belum apa? Nyawa di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Nah, dia diberitahu kamu masih ada kesempatan tobat. Hanya diberitahu kamu kalau ingin bertobat dan jadi orang baik, jangan kembali ke kawasan kamu yang tempatnya orang jahat tadi. Ya, dia bunuh 9 sampai 100 bukan karena sebab apa? Pasti ada pengaruh ya sekelilingnya dan sebagainya, orang nakal, begal, saling bunuh-bunuh gitu. Hanya ditunjukkan suruh ke sana, pergi ke sana tempat orang beribadah, ikut ibadah dengan mereka. Ini seperti tempat ini tempat baik. Kita sering-sering silaturahim di sini, sholat jamaah, kajian. Insya Allah yang awalnya kita kurang baik, insya Allah terpengaruh oleh sekeliling kita. Pentingnya kita berteman dengan bapak kita, ustaz kita, teman-teman kita di sini yang ya saya yakin rata-rata orang-orang soleh di sini. Nah, ini mempengaruhi. Sahib sahib kata orang Arab itu. Teman itu sahib menarik. Teman itu akan narik yang temannya. Sahib teman sahib menarik akan narik kita. Makanya dia itu gara-gara awalnya tidak tahu jawab, dibunuh dia kan gitu ya. Korban ketidaktahuannya tadi bisa tobat nggak bisa. Hanya dibunuh sekalian. Seandainya alim tadi jauh nggak bisa juga dibunuh jangan kan. Tapi dia karena alim paham, ada bilang kamu masih ada kesempatan taubat. Siapa yang menghalangi kamu dari tobat nggak ada. Hanya tadi dia hanya bertobat. Yang ceritanya itu dia ketika menuju tempat yang orang soleh itu mau ibadah, dia meninggal di jalan kan gitu ya. Meninggal di jalan, akhirnya dua malaikat berebut. Malaikat rahmat datang mengambil, malaikat azab yang neraka ambil, maksudnya kata malaikat yang malaikat azab tadi, yang malaikat yang butuh tugasnya bisa manusia orang ya. Kata dia ini belum melakukan kebaikan sama sekali, kan belum apa-apa dia. Habis bunuh banyak, terus taubat, belum ngapa-ngapain, sholat, sedekah belum apa-apa, baru menuju tempat orang soleh. Baru menuju tempat orang-orang yang banyak ibadah, tapi keburu mati. Kata dia, ini belum melakukan kebaikan sama sekali. Ini jatah saya. Kata ini, enggak, ini jatah saya. Dia sudah lihat menuju kebaikan dan dia sudah pasrah kepada Allah SWT untuk meminta ampunan dan sebagainya. Hanya datang malaikat lain melerai tadi ya. Ada satu riwayat Allah akan memerintahkan bumi untuk apa? Untuk yang akan dituju lebih dekat, yang ditinggalkan lebih jauh. Diukur beda cuma
satu shiber, satu jengkal hanya dibawa oleh malaikat rahmat tadi. Jadi ini luar biasa karena apa tadi? Karena tadi biasa seorang alim tadi ya, seorang alim, seorang ulama. Ini kadang-kadang kita perlu selektif ya. Problemnya sekarang kita ini maaf ya kalau di Indonesia kan orang yang ceramah otomatis pintar. Nah, gitu. Kadang kita kalau ada orang bisa ceramah langsung ditanya macam-macam. Hukum ini padahal belum tentu. Namanya ceramah itu kan siapa jadi bisa. Nah, sekarang jadi apa bisa ceramah asal pintar ngomong bisa ceramah. Ini yang repot. Di mana pun gitu di Indonesia di mana. Nah, kalau ceramah sebenarnya bukan standar. Perlu dilihat background dia belajarnya bagaimana, apa namanya dia perjalanan mencari ilmunya bagaimana gitu ya. Dan tadi ini kejadian ini kan karena dia seorang ahli ibadah, orang lihatnya ini orang alim, padahal belum tentu. Tapi bukan berarti ahli ibadah itu nggak baik, enggak. Ahli ibadah itu orang itu bagus baik, tapi kita perlu menempatkan ahli ibadah belum tentu bisa jadi rujukan apa? Tanya macam-macam. Nah, kita yang salah menyikapi. Makanya dalam taklim kalau kita kecil di kampung itu kan diajarin ya. Ada satu bait syair yang dua bait ya dalam taklim etika belajar dan mengajar ya. Ada kata-kata fasadun kabirun alimun mutahaddid wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Kerusakan yang besar ada seorang alim tapi dia tidak bermoral, adanya gitu lah, mutahaddid sembarangan. Dan lebih besar lagi orang bodoh tapi mutanasib yang suka ahli ibadah tapi bodoh. Dia kerusakannya bagaimana? Kerusakannya kata ini diistilahkan ke Imam Nawawi ini huma lil alam fitnatun lil alamin azimatun. Keduanya itu menjadi cobaan besar bagi alam, bagi orang-orang yang bagaimana? Lima kara fi dinihi ma yatamassak fi dinihi yatamassak. Yaitu bagi orang-orang yang berpegang mengambil rujukan dalam agama mereka kepada kedua orang ini. Nah, kedua orang ini alim yang tidak bermoral dan orang bodoh yang seakan ahli ibadah itu menjadi masalah bagi orang-orang yang merujuk kepada mereka berdua. Nah, dia merujuk pada alim yang tidak bermoral masalah, kepada orang bodoh yang kelihatan ahli ibadah juga masalah. Nah, ini kata Imam Syafi'i atau kata Ta'lim seperti itu. Ini memang berat. Nah, kita mencari seorang orang alim yang rujukan harus lengkap moral dan sebagainya. Itu terkait dengan bagaimana ketika menuntut ilmu. Adapun keutamaannya saya kira sudah tidak asing lagi ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang bahkan yang menuntut ilmu. Ya, saya pernah cerita di sini ya. Ini satu ke anugerah ya di Indonesia ini banyak yang bisa jadi rujukan. Ya, saya pernah ke Roma, Italia, ya, di sana jarang nggak ada ustaz, ada Roma pun saja. Banyak orang-orang yang ingin belajar agama tapi nggak tahu kemana. Nah, di Indonesia luar biasa, banyak ustaz-ustaz. Ini kesempatan, ini satu anugerah. Anugerah ini kadang-kadang baru kita rasakan luar biasanya setelah kita kehilangan. Seperti di yang saya ke Roma itu, mereka anak-anak mereka banyak nggak bisa sholat. Orang tua kan takut nih. Orang tua itu ketika sudah mulai umur, anaknya sudah SMA dan sebagainya belum bisa sholat. Ini khawatir. Ya, alhamdulillah masih ada khawatir. Sampai ada yang nanya, Ustaz bagaimana saya ini kerja di sini dari pagi sampai sore. Suami saya juga ya, anak saya sekolah di sekolah ya campur ya dengan orang sana. Nah, mereka nggak sempat ada belajar agama karena memang di sini nggak ada ustaz. Ya, solusinya kalau itu apa? Jadi dikirim ke Indonesia selalunya. Kalau pesantren dan sebagainya kan gitu ya. Nah, karena memang di sana nggak ada. Dan kewajiban orang tua itu mengajarkan agama ke anaknya. Kalau nggak mampu, diserahkan kepada yang mampu kan gitu ya. Nah, jadi tidak cukup kita ngasih duit saja biar pintar apa. Enggak. Nanti kalau kita meninggal, anak kita nggak bisa sholat, gimana kan? Nggak bisa mendoakan kita dan sebagainya. Dan ini terjadi di sana. Mereka kebingungan mencari rujukan itu. Nah, di sini luar biasa. Di sini bapak-bapak hadir semuanya banyak ustaz-ustaz dan musola ini, imam kita atau ketua masjid kita atau musola kita, insya Allah bisa jadi rujukan dalam agama ini. Dan ini anugerah. Jadi juga kadang ustaz datang ke sini. Nah ini hal yang apa ya? Dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i,
pernah diminta oleh Harun al-Rasyid, seorang khalifah saat itu, pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Beliau punya putra dan ingin Imam Malik datang ke sana ngajar. Nah, Imam Malik bilang, al-ilmu yukta, balaya, ilmu itu didatangi, nggak datang. Anak kirim ke sini diajari. Alhamdulillah di sini ustaznya datang. Nah, kalau udah datangnya kok masih malas, saya repot dengan dia makan lagi. Sekarang saya lihat ustaz banyak ngalah, banyak yang ngalah, yang datang ke tempat banyak yang mau belajar. Tapi datang ke sana kadang-kadang kosong. Ini maunya apa? Apa ada door prize yang pengajian, ada door prize ada hadiah. Sini sama pengurus masjid luar biasa ya, ada pengajian, dikasih jajanan, kasih kopi, kurang apa lagi banyaknya pengurus sholat ini. Kurang apa lagi. Cuma kita kadang kurang bersyukur ya. Nah, jadi perlu kadang-kadang perlu tahu. Ternyata di luar sana orang ingin sekali ada seperti itu. Mereka hanya mampu dan ketika orang mampu. Jadi saya ke sana bingung. Ketika orang mampu ke sana ya, jadi belajarnya mulai dari mana? Gitu. Semua pengen dia belajar Al-Quran iya, belajar sholat iya, pengajian iya. Nah, ini nggak ada yang maksimal. Karena itu tadi selama sebulan ya terawih ya setelah itu padahal malamnya pendek. Kita kan waktu itu 2015 baru berapa kali 3 kali. Yang 2015 maghribnya itu pukul 9 kurang seperempat. Subuhnya pukul 3. Jadi siang itu kepanasan, malam terawih. Belajar itu kesempatan siang saja. Siang dulu itu dalam lemes panas. Itu perlu ada ngaji Quran, iya, ngaji ini ya, diporsir selama sebulan. Ya dapatnya alhamdulillah dapat dikit-dikit ya. Di sini alhamdulillah kita Indonesia cuacanya nyaman, mau belajar agama di mana-mana insya Allah terbuka. Yang merasa Qurannya belum bagus, ya ibadahnya kurang bagus, bisa belajar di sini. Alhamdulillah para pengurusnya saya perhatikan peduli sekali ya dengan kajian-kajian ilmiah, dengan kajian-kajian yang dibutuhkan masyarakat. Tinggal masyarakatnya Ustaz didatangkan al ilmu yakti di sini. Ilmu datang bukan datang. Bahkan yang ngaji jadi kasih kopi. Kalau apa? Kalau dulu nggak boleh ngaji belajar fokus, nggak boleh ambil kopi. Indonesia beda. Indonesia ngaji harus kalau nggak lucu ada atau jajanan ada kopi. Kalau nggak jadi datang. Yang dicari lucunya, kopinya atau belajarnya. Nah, ini kan. Tapi ya itu alhamdulillah ya. Malah yudrobu dulu lah yudrobu. Enggak, kalau sesuatu yang nggak bisa dicapai secara semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Kita ya mampu kita sambil oke lah, alhamdulillah ini biar nggak ngantuk ya. Seperti saya pernah bilang di sini ya, kemarin orang ngantuk kalau dalam majelis ilmu insya Allah tetap dapat malah doa malaikat. Nah, kita kan baru pulang dari sholat, nah, di sini berkumpul ya kemarin kita ingatkan di awal bagi bapak-bapak yang hadas kantor angin sebaiknya wudhu ya biar apa? Biar enggak kehilangan doa para malaikat. Karena Rasulullah SAW seperti itu. La tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madamu atau madama fi musallahu ma lam yuhdits Allahu ighfir lahu Allahumma arham. Malaikat terus berdoa untuk Anda semua setelah sholat ini, selama dia masih di tempat sholat ini, sedang sholat ini, ma lam yuhdits selama belum hadas. Ya, selama belum apa? Hadas Pak ini kita ini sambil guyon apa yang penting kita niat itikaf, niat ngaji, malaikat doa terus. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah siapa yang semua bapak-bapak hadirin semuanya ini, Allahumma arhamhu. Ya Allah kasihanilah mereka atau kasihilah mereka. Ini kita alhamdulillah ada berdoa terus dari malaikat ya. Jadi kalau sampai malam bertahan ya berdoa terus kalau kuat. Tinggal sabar atau enggak. Nah, kita sabar atau enggak. Nah, kalau ada yang angin segera wudhu biar enggak luput dari doa malaikat. Doa yang siapapun mengharapkan didoakan para malaikat. Doa makhluk-makhluk Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi terkait dengan apa? Bagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Mulai dari mana? Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Mulai dari mana? Nah, menuntut ilmu tentu dengan ada metode prioritasnya. Sekarang kita tentu berkaitan dengan Allah tauhid dan sebagainya. Saya kira insya Allah sudah banyak. Kita semua yakin Allah ada, Allah Maha Kuasa. Kita poin-poinnya itu utamanya. Allah Maha Kuasa. Kita wajib menyucikan Allah dari
semua sifat kekurangan. Ya, sifat kekurangan. Misalnya di dalam Al-Quran ada ungkapan kata-kata Nasullah fanasiyah. Ada Allah berfirman, mereka lupa kepada Allah ketika dunia, maka Allah akan lupa kepada mereka. Nah, kata-kata lupa ini, lupa itu kekurangan. Allah mungkin lupa atau enggak? Enggak mungkin lupa. Maksudnya lupa di sini Allah mengabaikan mereka, enggak ngasih rahmat kepada mereka. Nah, jadi kita berkaitan dengan Allah, kita wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan tidak boleh atau tersirat di otak kita Allah itu punya kekurangan sedikit pun. Terkait dengan tauhid. Kemudian terkait dengan Nabi juga. Nah, kita ketika berbicara tentang Nabi, tentang Rasulullah, tentang para Nabi yang lain, kita wajib mengimani bahwa beliau itu adalah orang-orang yang maksud dalam terjaga dari dosa. Jangan terpikir di dalam pikiran kita Nabi pernah melakukan dosa, itu nggak boleh. Ya, kita harus ingat dalam pelajaran akidah itu para nabi minimal itu para nabi punya sifat wajib, sifat yang pasti dimiliki mereka. Itu 4. Nah, kita belajar ketika dari kecil kan. Alhamdulillah kita di Indonesia ini banyak diajari guru-guru kita tentang sifat-sifat nabi, yaitu siddiq, amanah, tabligh, nah itu sifat wajib para nabi yang harus kita yakini. Siddiq, mereka pasti jujur, nggak mungkin nampol. Amanah, mereka menjaga amanah, menyampaikan risalah. Tabligh, dan mereka juga pasti menunaikan berdakwah, menyampaikan risalah tersebut. Fatonah, dan pasti mereka itu cerdas, tidak ada nabi yang bodoh. Itu sifat wajib. Kemudian kita yakin harus semua nabi ini tidak mungkin dosa, tidak mungkin berbuat dosa, dijamin surga. Mungkin kita sering mendengar Nabi Adam makan buah khuldi. Kemudian keluar dari surga menuju dunia. Nah, ini kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran terkait perbuatan Nabi Adam tersebut, ada kata-kata yang perlu kita renungi. Ada kata fa'asa Adamu fa'wa. Jadi ada kata-kata yang dalam surah itu Nabi Adam asal berbuat maksiat kepada Allah. Hanya dia berpleset lah. Ya. Tapi dalam ayat lain disebutkan fanasiyah. Nabi Adam itu lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menemukan adanya keinginan yang melakukan itu, ya, keinginan sungguh-sungguh. Nah, jadi ada kata-kata lupa. Makanya para ulama mengatakan itu kata-katanya maksiat. Maksudnya dalam bentuk maksiat, tapi bukan maksiat. Bisa dipahami kan? Nah, karena lupa. Kita puasa Ramadan, boleh nggak siang-siang makan sengaja? Nggak boleh, haram, berat itu. Kita udah melanggar sejak lalu. Tapi kalau lupa dosa enggak itu rezekinya. Kita Ramadan kalau lupa makan, nah itu bonus. Ya, terus lanjutkan puasa. Nabi Adam seperti beliau melakukan itu surahnya, bentuknya maksiatnya, bentuknya, tetapi secara asli beliau nasinya lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menemukan adanya azam, keinginan untuk melakukan itu. Nah, ini terkait dengan Nabi, kita tidak boleh berpikir Nabi berbuat dosa. Tidak ada Nabi berbuat dosa. Nabi Musa sebelum dia akan jadi Nabi pernah mukul orang saat meninggal. Ya. Ketika ada orang dari kaumnya ribut dengan penduduk Mesir, akhirnya ribut beli batu lonjong. Tapi mukulnya nggak ada yang bunuh. Tapi Nabi Musa saking kuatnya mukul, yang pasti nggak pakai ajian apa belajar Musa, mukul Nabi, tapi besarnya kuatnya Nabi Musa. Dan tidak ada memang keinginan dia bunuh, hanya untuk melarang dia jengkel, dia pukul dia. Nah, ini jadi ketika berbicara tentang Allah, kita harus yakin Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Berbicara tentang para nabi juga tidak boleh sembarangan, mereka makhluk Allah atau manusia pilihan. Ketika kita berbicara tentang orang tua kita saja, walaupun orang tua kita jelas ada kekurangannya, kita nggak tega menyebut kekurangan orang tua kita apa ya. Atau para ulama atau para aulia, ya, orang-orang wali yang sudah pilih Allah, kita nggak boleh ngomong seperti apalagi para nabi yang jauh di atas mereka semua. Ini terkait dengan akidah dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui, yang kita pelajari, ya, hal-hal yang fardu, ibadah fardu kita, sholat kita. Kalau syahadat kita insya Allah sudah syahadat semua. Terus sholat kita bagaimana masing-masing memeriksa.
sholat saya ini sudah benar atau tidak, tanya kepada ustaz kita di sini, ya, pengurus masjid di sini yang kita jadikan rujukan, tanya kepada beliau, sholat saya sudah benar dan rukun-rukunnya benar. Itu yang perlu kita prioritaskan. Kalau dulu baru kita sunnah. Jangan kebalik, yang ibadah sunnah kita semangat, kalau jangan lupa. Jangan seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Karena saya lihat kopinya sudah mulai dingin. Saya cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Dan maaf tidak ada kurang sehat, tapi kalau belajar ini saya jadi sehat lagi. Saya akan masuk angin. Alhamdulillah karena berjumpa dengan diri semuanya, jadi saya ikut bahagia, senang dan alhamdulillah ada terasa tersugesti sehat. Baik, kalau ada yang mau kita dialogkan silakan, kalau enggak bisa kita cukupkan. Terima kasih atas tadi usulan-usulannya teknis yang diserahkan kepada DKM yang usulan tadi terkait dengan kalimat tauhid ya, itu terkait apa, ada sebuah riwayat amrin tibalin lanjut dan bilhamdalillah dan bilbasmalah bahwa semua perkara ini yang tidak dimulai dengan alhamdulillah ya, dengan bismillah, maka dia tidak sempurna. Yang tidak dimulai ini maksudnya apa? Ketika saya ngomong alhamdulillah, kita ngomong ya sudah alhamdulillah, kita sudah mulai. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang bagus, penting tidak mulai dengan bismillah, maka nggak sempurna. Itu bukan maksudnya menghalang, tidak masuk menghalang. Dan sebenarnya itu ketika tadi acara kita, saya langsung mulai, saya mulai dengan alhamdulillah. Dalam ini sudah menjadi kebiasaan dan alhamdulillah itu sesuai dengan hadis tadi. Insya Allah tidak menghalangi ilmu yang kita dapatkan dari bersama-sama. Ya, tidak masalah. Mau dimulai oleh pembaca boleh, atau dimulai oleh saya juga boleh langsung. Yang penting ketika mulai taklim, saya mulai dengan bismillah dan alhamdulillah tadi. Insyaallah itu lebih menyempurnakan, walaupun tidak otomatis menjadi penghalang, tidak menjadi penghalang. Paling tidak sempurna kalau dia dilengkapi dengan alhamdulillah. Itu boleh dilakukan oleh tadi MC moderator atau juga oleh yang menyampaikan, tidak masalah. Tapi nanti kalau memang dimulai dari moderator dulu dibuka dan sebagainya, tidak apa-apa juga, boleh juga. Kemudian tadi unzur maqala wala tanzur man qala. Unzur maqala, lihatlah apa yang disampaikan, dikatakan. Jangan lihat man qala. Jangan lihat orang yang menyampaikan. Nah, ini memang bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Memang ini kata hikmah, kata bijak yang masyhur dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bukan kata Nabi Muhammad, tapi kata sahabat yang masyhur ya, dinisbatkan itu kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Dan ini secara makna benar, tidak ada masalah ya. Kita ini sebagai orang muslim luar biasa. Allah Subhanahu wa taala atau ini kata Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah kebaikan, ilmu itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap muslim mukmin. Ya, anna wajadaha fa huwa ahli. Di manapun dia mendapatkannya, maka dia berhak memperoleh, lebih berhak mendapatkannya. Maksudnya, ketika bahkan kita mendengar satu kata bijak dari orang asing, bukan muslim, ada kata-kata bijak dari Cina, dari India, yang itu tidak ada masalah. Itu kita tidak dilarang untuk mengambil. Itu saking bagaimana Islam mengajarkan kita menjadi orang terbuka dengan kebaikan dari manapun. Yang pasti kalau dari hadis Nabi Muhammad SAW kita sampaikan atau kita terima langsung ya dari Al-Quran, dari kata sahabat, bahkan lebih dari hikmah itu kebaikan atau kebijakan atau ilmu gitu ya. Doa atau mungkin sesuatu yang dicari setiap muslim mukmin ya, orang yang beriman. Anna wajah di manapun dia mendapatkannya fahuwa ahqqu biha, maka dia lebih berhak terhadapnya. Motivasi kita untuk belajar kepada siapa saja hal-hal yang bermanfaat. Kita mungkin sering mendengar kalau di luar sana orang-orangnya, ya contohnya ada di antara kita yang mungkin bisa pengobatan tradisional akupuntur ya. Akupuntur dari mana terkenal? Tiongkok, Cina. Tapi bertentangan dengan agama kita. Enggak, itu kan cara pengobatan. Nah itu apa boleh? Boleh, itu luar biasa dari agama kita memperbolehkan. Bahkan kalau kita mau meneliti lebih jauh,
bentuk masjid lah ya, bentuk musola masjid. Itu kan ada kubah. Kubah itu asli bukan dari zaman Nabi Muhammad SAW. Masjid itu kotak, ya. Nah, lalu kubah itu umumnya dulu dari Persia. Persia dulu adalah awalnya penyembah api dan sebagainya. Jadi mereka kalau membuat tempat-tempat yang besar untuk kumpul ada kubah. Makanya Bapak Ibu atau seluruh hadirin lihat Masjid Hagia Sophia yang di Turki. Itu dulunya awalnya gereja. Belum Islam itu gereja besar dan bentuknya kubah-kubah seperti masjid. Lalu dibuat jadi masjid ya, atau di Rusia. Nah, kita boleh nggak ini ada masalah karena itu bentuk seperti tidak mempengaruhi akidah kita dan sebagainya. Nah, jadi Islam ini memberikan kita peluang untuk belajar kepada siapapun selama tidak bertentangan dengan agama kita, prinsip Islam agama kita. Jadi tadi kembali kepada undur pakon, lihatlah orang yang lihatlah apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ini asli dasarnya seperti itu. Tetapi untuk mengetahui apa yang disampaikan itu benar atau enggak, ini kan perlu ada ilmu lagi untuk menyeleksinya. Nah ini yang berat. Nah, makanya ketika kita mendengar orang ngomong dan ini kemungkinan benar atau salah, perlu lihat orangnya. Ketika ada orang ulama besar yang diakui ilmunya ngomong, nah, kita yakin. Jadi ini tetap melihat siapa yang ngomong. Nah, jadi aslinya setelah prinsip awal kita lihat apa yang diucapkan. Tidak ada yang bicara. Tetapi ketika sesuatu itu ada kemungkinan benar atau salah, misalnya kita dengar dari orang mengajari kita Al-Quran, ini cara bacanya kayak begini, kita nggak tahu dia ini siapa. Kok tahu ngomong tentang hukum ini adalah ini hukum ini kan gitu ya. Kita perlu lihat orangnya kan di situ, perlu lihat orangnya. Jadi makanya tadi lihat kita pilih-pilih juga tanya sesuatu kepada orang, jangan sembarangan undur pakon, lihat apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan ini kemungkinan benar, kemungkinan salah. Nah, untuk menguatkan mana yang salah, benar lihat orangnya. Orangnya ini, orangnya ini diakui secara kredibilitasnya, keilmuannya dan sebagainya. Berarti saya insya Allah ini benar. Nah, karena apa? Karena tidak semua orang dan kita diberi kesempatan untuk bisa belajar dengan serius, bukan ini dan sebagainya. Ada orang yang memang fokus belajar itu, kita jadikan itu rujukan. Ya kita ke dokter lah. Kita ada orang ngomong ini obat ini ngakibatkan ini. Ini ngomong siapa? Kita ada orangnya juga. Ternyata dia dokter ahli, kita ambil kan. Karena kita nggak sempat meneliti obat-obat ini, nggak ada waktu, nggak ada kemampuan. Jadi prinsip awalnya undur makona, walatul makona. Tapi kemudian dalam prakteknya kita lihat apa yang diucapkan berkaitan dengan apa. Nah itu bukan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi kata-kata bijak yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan tidak salah itu benar. Hanya kita bagaimana menerapkannya, ya, insyaallah. Nah, kemudian terkait apa lagi? Sudah ya. Jadi banyak. Tidak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait menuntut ilmu. Kita berdoa mengharap ilmu kita ilmu yang manfaat. Artinya kalau zaman dulu kan kalau mau kan cari dulu. Saking hausnya mau kan cari dulu. Kalau sekarang saya tidak boleh mau ngomong tapi untuk mencari manfaat itu apakah sangat penting sangat keilmuannya atau hubungannya. Jadi ini saya pengen tahu apa tidak sangat penting karena di zaman sekarang ini banyak buku atau apa yang hanya bisa baca tapi tidak mengajarkan. Tetapi memang itu mengajarkan baik benar, tapi belum tentu hasil yang kita dapat itu baik. Ya, terkait dengan apa ilmu bermanfaat ya sangat ilmuwan tapi ya itu kalau dulu memang salah satu syarat orang bisa menyampaikan ilmu dia harus jelas gurunya siapa. Nah, kalau gurunya jelas itu dia tahu gurunya siapa ada syaratnya. Memang yang repot ini kita kemarin contohnya ada saya di UIN kan ada mahasiswa bertanya tentang
saya dapat di internet begini, dan itu salah. Saya bilang, wah ini saya belajar ini dari guru saya dan sebagainya, dari cuma ilmu tajwid, tapi dia baca di internet seperti ini dan dia salah paham. Ini problemnya. Kita problem belajar apa ada guru yang meluruskan itu seperti itu. Karena di internet isinya macam-macam, ya. Itu bukan masalah ilmu saja, masalah kesehatan, masalah apa. Bahaya kalau kita ngambil asal di internet. Walaupun tidak semuanya buruk jelas, tapi lebih mantap kalau kita ada guru yang jelas dia gurunya ke siapa. Kan repot kan orang tahu-tahu nggak ketahuan siapa dia atau buka kajian menyampaikan ini perlu kita lihat juga. Dia siapa gurunya? Kalau enggak itu nggak ada sanad. Pentingnya sanad di situ. Sanad itu maksudnya apa? Yang dari kita punya guru dan gurunya jelas. Dan dia punya gurunya jelas siapa, ketahuan. Kalau dia belajar begini, oh ini jelas. Gurunya ini ketahuan dia belajarnya kemana-mana. Jadi penting, apalagi Al-Quran atau ilmu fikih dan sebagainya. Kalau enggak ya kan bahaya kita ada buku. Dan ini banyak kejadian. Saya ngarang beberapa orang nanya, dia ada buku begini, dalam buku ini begini dan begini. Dia bingung. Ya karena itu kan dia belajar sendiri. Nah, tapi boleh nggak kita baca buku? Boleh. Yang penting ditanyakan kepada orang yang ahli. Nah, ada seorang misalnya dulu ketika di Syria, kita kan dulu ada wajib ujian itu tulisan dan lisan Al-Quran 2 juz per tahun. Nah, ditanya ini kamu belajar dari kaset. Belajar di kaset boleh nggak? Bagus saja, tapi harus dirujuk ke guru lagi. Ya, karena kadang kita dengar kaset Al-Quran begini, nah, kita ngikut. Nah, kadang kita nggak pas, tapi kaset kan nggak bisa meluruskan. Nah, kita udah bikin benar karena itu kasetnya nggak salah, ini ulama kori-kori yang bagus ya, dia ikut, tapi kadang nggak pas. Yang bisa mempaskan siapa ya? Guru yang mendengar. Pas ditanya kamu dengar kaset, ini kaset nggak bisa membenarkan kamu baca gitu kan gitu. Nah ini kadang-kadang seperti itu perlu ada guru, dan guru ini yang bersama itu siapa? Dia ada guru yang jelas dan ke atas terus. Nah, ini kalau lembaga pendidikan yang misalnya di pesantren besar itu ketahuan dia belajar ini jelas gurunya, mereka tidak boleh ngajar di situ kecuali belajar sama guru sebelumnya terus kan gitu ya. Itu namanya sanad seperti itu. Nah, dia mendalami itu lewat. Tetapi sekali lagi kita bukan menghalangi orang mendengar internet, tidak masalah. Nah, tapi yang penting kalau ada hal-hal yang agak aneh atau gimana, tanyakan ke ahli dalam. Tanyakan ke orang yang ahlinya lagi. Jadi pada kita kayak internet terlalu terus nonton film terus ya, dengar kajian-kajian yang bagus. Nah, tapi jangan langsung ikut langsung. Kalau ada hal yang mungkin aneh dari yang kita pelajari. Karena begini, di Indonesia ini secara pembelajaran sudah lumayan bagus. Ya, dulu guru kita itu rata-rata ada sanadnya terus sudah lumayan bagus. Kadang di internet ada hal informasi yang agak gimana, kita tanyakan juga ke beliau-beliau guru kita yang ada sanadnya atau yang memang diakui dulu belajarnya mana dan siapa-siapanya itu ketahuan. Ya. Itu salah satu memang etika menuntut ilmu. Dulu di zaman kalau zaman dulu ya ada namanya suhufi. Orang tidak diterima ilmunya habisnya kalau dia suhufi, dia belajar dari buku namanya suhufi. Pakai soal lembar belajar sendiri. Karena dulu kan buku dari tulisan ya, dari tulisan. Nah, makanya dari apa tulisan tangan. Ada kejadian, ini kisah nyata dan lucu. Ada orang yang belajar meneliti buku, jadi dia awalnya bukan dokter, tapi ada buku kedokteran. Nah, dulu kan nulisnya pakai tangan, yang belum dicetak seperti ini. Ada al-habbat sauda, dawaun likulli, dan habbat sauda itu obat bagi semua penyakit. Ya. Dia habbat itu kan bak itu titiknya berapa? 1. Itu tintanya jauh sampai titiknya 2. Bukan habbat sauda, hayat sauda, hayat itu ular hitam obat. Akhirnya dia baca, wah ini obat. Cari ada orang sakit mata kan, dicari ular hitam dibunuh diobati buta. Dia nemu di sini, salah bukan salah bukunya kamu, nggak ada guru gitu. Jadi gara-gara al-habbat sauda bacanya apa? Al-hayat sauda. Gara-gara ya cetakan seperti itu kadang-kadang ada titiknya salah. Itu karena apa? Belajar dari buku langsung tanpa rujuk. Ini kejadian dulu ada sampai pasiennya buta, wajib mata tambah buta bukan sembuh. Jadi gara-gara apa tadi? Suhufi terkait dari di alam itu.
itu. Suhufi orang yang belajar dari buku saja. Nah, pada suhufi itu sohifah itu ya lembaran-lembaran. Nah, makanya kita tidak juga banyak belajar, ya banyak belajar, tapi juga nanti merujuk ke guru yang diakui, ya. Terkait dengan itu. Kemudian ya tentang etika belajar tadi mungkin sudah berdiri lagi ya. Sudah mau komat. Terima kasih kepada Bapak. Untuk yang lain saya kasih kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasul. Sama dari Waalaikumsalam. Dan saya tanyakan tadi Ustaz menyampaikan bahwa itu yang wajib sampai ke yang saya tanyakan di sini sangatnya maksud saudara-saudara ada pengumuman bahwa harus mati nggak bisa ada yang akan taklim. Terus kami juga tidak menghitungi ada dua sebab plus dengan kata kedua apakah ada dosa kita mengikuti ada taklim. Kalau jelas maaf agak detail apa ini nyampainya terlalu dekat dengan rumah, jadi untuk agak jauh ya. Agak jauh. Saya ulangi, apabila di musola barokah ada pengumuman setelah maghrib maupun isya diadakan taklim, tapi kita tidak mengikuti daripada taklim tersebut, ada sebab di antara dua, satu malas, ada kedua ada keperluan. Apakah kita dosa? Apakah tidak? Yang kedua, bahwa orang laki itu wajib untuk berjamaah di masjid maupun di musola. Seandainya kita di rumah mendengarkan dari adzan dan mampu untuk hadir di masjid untuk berjamaah, tapi kita tidak mengikuti daripada jamaah bahkan sholat di rumah, apakah kita mendapat dosa? Yang ketiga, bahwa seandainya kita mengamalkan suatu zikir maupun bacaan dan lain sebagainya lewat YouTube dari ustaz yang tertentu, diantaranya yang ustaz semangat. Barang siapa yang ingin rezekinya luas dibebaskan, maka bacalah surat Kahfi atau surat Ar-Rahman dan lain sebagainya. Apakah bisa diamalkan? Dan apabila ingin diampuni segala dosa, banyaklah istighfar setiap pagi menjelang siang atau sore menjelang malam 100 kali, maka akan diampuni segala dosanya. Ini seandainya yang YouTube, apakah bisa diamalkan? Apakah tidak? Sebab menurut ini harus ada gurunya, kan? Saya sudah menyampaikan harus ada yang tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak sekali. Dibagi ya, satu aja kalau ini satu aja tengah 10. Yang pertama tentang ketika ada pengumuman di masjid atau musola barokah ada kajian misalnya. Nah, itu kita ada perlu kan. Tinggal sebenarnya kajian itu tentang apa. Jadi ada kajian misalnya ada kajian fikih di sini ada fikih. Saya dengar ada siapa menyampaikan fikih temanya apa. Dan ternyata kita tema itu saya belum tahu. Ada tema yang saya sudah mencari bapak-bapak itu sudah pernah mendengar tema itu sudah tahu ya banyak tahu lah gitu ya. Nah, kalau nggak hadir itu nggak masalah karena sudah tahu banyak dan memang ya sudah paham dengan. Tapi ada kajian yang nggak tahu sama sekali masih nol di dalam itu. Dan ini ada kajian kita kalau nggak hadir ya karena mencari ilmu wajib bagi orang Muslim. Mencari ilmu apa yang kita butuhkan untuk praktekkan dalam waktu dekat. Nah, misalnya dalam waktu dekat ini kita puasa. Kita tentang puasa ini banyak yang nggak tahu. Bagaimana apa yang puasa apa. Lalu di masjid ini musola ini diadakan kajian puasa. Kita nggak datang malas, jadi kena dosa di situ. Karena yang paling dekat dengan kita adalah puasa. Kalau tentang fikih sholat, di sini mungkin ada fikih bersuci atau sholat. Ini kan keperluan kita yang mendesak. Kita nggak tahu, kita nggak mau datang itu kena dosa di situ. Nah keperluan tadi tinggal dilihat keperluannya sebenarnya. Keperluannya kalau lebih mendesak penting sekali. Tapi kalau keperluan janjian mati
mancing misalnya, itu ya jauh di bawah dari itu. Jadi berarti gini, menuntut ilmunya itu diperhatikan tentang apa ya. Jadi yang wajib kita cari itu adalah yang kita butuhkan untuk kita praktekkan dalam waktu dekat, utamanya gitu. Nah, saya misalnya orang pedagang, pedagang itu tak boleh sembarangan dagang, harus tahu hukum-hukum dalam dagang. Dan tahunya apa, bisa tanya atau ngaji kan gitu ya. Nah, itu tadi ada pedagang di sini mungkin tahu bukan dagang, padahal kemarin foto yang baru dulu di Muktina, kalau ke pasar nyabetin orang lah ya biar visu kita inilah nggak boleh jualan di sini kecuali orang yang paham ini, karena kalau enggak apa bisa karena riba kenapa gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ya gitu. Nah, tadi kalau ada talim di musola ini temanya tentang hal yang penting bagi kita dan kita banyak tahu di situ. Nah ini kita nggak hadir ya bisa karena fardu wajib. Tapi kalau yang sudah kita paham betul dan kita tahu ya itu tidak, kita nggak bisa, kita sudah tahu banyak sih. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian tentang sholat jamaah. Nah ini sholat jamaah. Sholat jamaah adalah ibadah yang fadilahnya luar biasa. Ya, hadisnya banyak ya. Sholatul jamaati afdhalu sholatil fardhi bi 27 dalam satu riwayat lain bi 25. Jadi sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian 27 kali lipat atau 25 kali dalam riwayat lainnya. Hukumnya wajib atau tidak, ini ada perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Dalam arti apa? Kalau di masjid sudah ada jamaah, orang yang sholat di rumah tetap dia nggak dosa, tapi ketinggalan jauh fadilahnya. Bahkan kalau orang yang nggak pernah jamaah sama sekali, ini bisa kena hukum seperti orang fasik yang dia masalah, bisa kesaksiannya nggak diterima dan sebagainya. Walaupun sholat jamaah itu menurut mazhab Syafi'i tidak fardu ainnya. Fardu ain itu apa? Yang semua orang harus lakukan. Jadi ada dalilnya ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu tidak wajib bagi setiap orang, ya, tapi fardu ain, fardu kifayah. Kalau sudah ada orang masjid yang di rumah sholat nggak jamaah nggak dosa, tapi fadilahnya jauh ketinggalan. Karena sholat jamaah itu fadilahnya banyak sekali. Berangkat pulangnya itu, sholat jamaahnya itu banyak sekali. Lalu sholat di rumah gimana? Dosa. Ada dalilnya, dari beberapa dalil, beberapa dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya beliau bersabda, seseorang di rumahnya dan di pasarnya itu jauh dibandingkan sholat orang di masjid. Di masjid yang mendapatkan fadilah berangkatnya, turunnya dan sebagainya. Tapi kalau mazhab Hambali, saya ceritakan mazhab Hambali yang diikuti di negara-negara Teluk, Saudi dan sebagainya mengatakan wajib orang yang nggak sholat jamaah dosa, tapi sah sholatnya. Sah tapi dosa kan tidak bisa. Itu belum mazhab Hambali. Tapi intinya begini, sholat jamaah itu fadilahnya walaupun ikut mazhab Syafi'i, tetap mazhab Syafi'i sangat menganjurkan sholat jamaah. Sholat jamaah itu salah satu ibadah yang luar biasa fadilahnya. Orang yang kalau ketinggalan itu sangat rugi, sangat sayang, tapi tidak dosa. Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani. Dia kadang-kadang ketinggalan sholat jamaah, nggak ikut sholat jamaah. Terus apa dia lakukan? Beliau setelah itu sholat 25 rakaat untuk nambah ketinggalan pahala. Itu jadi beliau untuk menghukum dirinya nambah karena ketinggalan jauh tadi. Tapi menurut beliau tidak wajib ya, tapi fadilahnya ketinggalan jauh. Dan orang yang nggak pernah sholat jamaah sama sekali ini bermasalah dalam mazhab kita pun. Orang yang seperti ini dia dalam kesaksian itu tidak diterima dan sebagainya. Dan kalau satu kampung nggak ada sholat jamaah sama sekali, kata Rasulullah itu diperangi. Bukan diperangi dulu ya, didatangi, disuruh sholat jamaah. Jangan sampai satu tempat nggak ada sholat jamaah di masjid. Ya, jangan sampai seperti itu. Gitu ya, itu banyak soalnya. Jadi intinya kita usahakan sholat jamaah jangan ditinggalkan. Kalau di masjid nggak bisa, kebetulan kita ada kebutuhan perluan, kebetulan di pasar atau di mana, tetap lakukan sholat jamaah kalau bukan di masjid. Kalau misalnya masjid jauh atau bagaimana, itu kita lakukan walaupun dengan istri kita dan siapa kita upayakan sholat jamaah, walaupun nggak mampu ke masjid atau ke musola. Insya Allah. Terus yang ketiga tadi apa?
Ya belajar dari YouTube itu ya tadi itu perlu lihat juga siapa yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan siapa dan dipastikan lagi kepada guru lain tentang begini, tentang orang yang ingin rezekinya gampang, dia baca surat Al-Waqiah misalnya, gimana itu boleh nggak? Seperti kita ceritakan kemarin ya. Nah, kan ada orang itu yang ibadahnya level-levelan, ada yang ikhlasnya tinggi, nah, level tinggi ibadahnya murni mencari ridho Allah makanya. Ada orang yang ibadah ya level tinggi itu ridho nggak mikir surga neraka, dia ibadah karena dia hamba Allah dan diperintahkan ibadah, dia murni mencari ridho Allah. Ada orang yang level setelahnya ibadah karena takut neraka, ingin surga, itu ikhlas, boleh nggak masalah, itu level kedua. Ada yang ketiga ibadah tapi ingin dunia, seperti apa? Itu tadi orang sholat duha biar rezekinya lancar, itu boleh kan? Ya boleh saja, ikhlas itu nggak masalah. Nah, yang penting dia bukan untuk pamer. Ya, ada orang yang sholat duha biar melihat orang sekitarnya sholat duha lama, nah, itu udah pamer, itu nggak boleh riak. Tapi ada orang sholat duha lillahi ta'ala, tapi dia ingin rezekinya gampang. Ada orang sedekah biar urusannya dimudahkan. Boleh karena ada dalil yang benar. Sudah kita cerita di sini kemarin ya. Rasulullah bersabda itu apa namanya? Dawu marqum bersedekah. Oh bagilah orang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi kita sedekah dengan dia biar anak kita sembuh. Biar itu kan dunia, sembuh itu dunia ya. Nah, seperti tadi orang membaca surat Al-Waqiah dengan harapan rezekinya diberkahkan. Boleh. Itu tawasul bi amal soleh. Dia beramal soleh ini dengan harapan hajatnya diwujudkan, tidak ada masalah. Tadi amal tiap malam dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam kategori tadi. Mirip dengan orang sedekah agar anaknya sembuh yang sakit, agar anaknya ujian lulus, gitu. Kan hampir sama. Dan itu tidak masalah. Dia baca surat Al-Waqiah atau baca sholawat 100 kali dengan harapan dengan sholawat ini Allah memudahkan saya dalam ujian apa isi saya. Itu tidak ada masalah seperti itu. Hanya nanti yang dipilih yang sholatnya itu ya tergantung gurunya yang arahkan bagaimana. Ya, kemudian barang siapa baca istighfar, ya kita memang setiap hari dianjurkan istighfar pagi, sore 100. Nah, ini mungkin yang perlu dijelaskan, diampuni semua dosa. Nah, ini yang perlu dijelaskan dengan detail ya. Mungkin nanti kita ada kajian khusus. Nah, dosa itu kan terbagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa kaitan dengan Allah, ada dengan hamba. Nah, kalau dengan Allah kita taubat ya, selesai istighfar. Tapi kalau dengan hamba, dengan tetangga kita pernah ambil pisau dia, ambil duit dia, kita mohon ampun ya Allah, ampuni saya sudah ngambil cangkul tetangga, ya nggak diampuni. Minta diampuni apa? Balikin cangkulnya. Ada orang yang korupsi, taubat ya Allah saya taubat, tapi mobilnya nggak dibalik-balikin ke pemerintah, ya nggak cukup. Jadi dia diampuni, orang yang istighfar itu orang yang tobat, ya, semua dosanya diampuni, ya. Dosa-dosa besarnya yang misalnya ada orang suka minuman keras atau apa, dia tobat, itu diampuni ya. Tapi kalau ada dosa yang berkaitan dengan orang, ini ya orang itu yang memaafkan dulu. Jadi syarat tobat kan khasnya tiga. Yang pertama meninggalkan, yang kedua bertekad tidak kembali lagi, yang pertama menyesal, bertekad tidak kembali lagi dan meninggalkan. Mereka tidak kembali lagi dan nyesal itu. Kalau kaitannya dengan Allah, tapi kalau kaitan dengan orang, tambah satu lagi, kita harus minta maaf ke dia atau mengembalikan apa yang kita ambil sendiri. Ini yang berarti apa ya? Berarti ini gimana? Ngerasani orang. Tidak aslinya kita harus minta maaf ke orang. Kemarin saya ngerasani kamu, bisa marah kan? Terus kata orang bagaimana? Kalau ada orang kita gimana? Kita rasani, kita gunjing. Kita meminta maaf pasti akan masalah, jangan marah dan sebagainya. Kata ulama, kalau malah bikin problemnya lebih besar, banyak istighfar untuk dia. Ya Allah, ampuni teman saya ini, ya kemarin saya gibahin, tapi ya besok jangan gibah lagi. Jadi itu tadi taubat tadi, istighfar itu diterima atau menembus dosa kalau kaitannya dengan Allah saja. Tapi kalau dosa-dosa kita kaitan dengan orang, ini yang sulit. Ini harus minta maaf orangnya. Repotnya kalau orang itu sudah mati. Nah ini repot. Kita punya orang tua durhaka, baru sadar setelah orang tua mati, gimana itu? Ya kan tunggu aja nanti kisah. Ya kata Imam Nawawi solusinya kan banyak
diberitahu oleh Allah catatannya di anak kamu banyak doakan kamu kan dimaafkan, sedang di nanti orang kira maafkan ya. Jadi hati-hati dengan orang, hati-hati dengan orang siapapun, apalagi orang dekat kita, orang tua dan sebagainya. Itu mungkin Pak ya, insya Allah mungkin bisa ada pertemuan lagi khusus supaya jelas.